Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali di Health Corner tentang teknik swab. Dr. Rizky, jadi kira-kira kemudian kalau kita tadi mengambil dari kalimat terakhir di segmen sebelumnya bahwa hasil sampel atau sampel tadi itu kemudian dibawa sedemikian rupa ya untuk mengamankannya. Untuk swab sendiri, sebenarnya kenapa sih harus dilakukan swab untuk teman-teman penyandang COVID ini, Dr. Rizky? Ya, jadi memang kenapa harus dilakukan swab, karena memang swab adalah salah satu pemeriksaan yang paling akurat saat ini. Ya, dia memang istilahnya baku emas ya dari dalam mendeteksi virus. Jadi ketika seseorang kita curigai memiliki virus, sehingga kita lakukan pemeriksaan swab atau swab dengan kita lakukan RT-PCR ya. Siapa sih yang kemudian harus kita swab ini? Untuk yang harus kita swab yang jelas adalah yang kita curigai sebagai orang yang mengandung virus, bisa dari berbagai kondisi, mulai dari orang tanpa gejala OTG atau tadi ya? OTG, kemudian yang paling banyak mengandung virus adalah PDP sebenarnya. Ya, ketika PDP tadi sudah kita swab dan sudah hasil swab menunjukkan hasil positif, statusnya naik menjadi pemeriksa kondisi confirm ya. Ya. Mbak Ari, kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri, kemudian terkait dengan prosedur swab sendiri, untuk melakukan swab sendiri itu seperti apa sebenarnya? Prosedur pengambilannya? Prosedur kemudian sampai, ini harus dilakukan swab, sampai kemudian prosedur swabnya sendiri? Hampir sama seperti yang disampaikan Dr. Rizky, sama prinsipnya mereka orang yang diindikasikan terpapar dengan virus COVID-nya. Nah, prosedur untuk teknik pengambilan swabnya sendiri? Prosedurnya sudah disampaikan dari awal tadi, tapi mungkin saya nambahkannya ada mungkin untuk proses transportnya yang harus kita perhatikan. Tadi untuk sampai sampel tersebut di tempat pemeriksaan itu seperti yang disampaikan Dr. Rizky, kita membutuhkan proses packagingnya yang benar-benar kita menjaga bahwa virusnya itu tetap dalam kondisi masih hidup dan bisa terdeteksi di tempat pemeriksaannya. Kondisi baik itu kondisi untuk packagingnya sendiri, kemudian untuk kondisi kita transportnya harus benar-benar diperhatikan suhunya, terus kemudian kita juga harus mempertahankan dari stabilitas sampelnya tersebut. Jadi untuk stabilitas sampelnya tersebut benar-benar harus kita perhatikan, karena kalau sudah lebih dari 4 hari di dalam suhu 2-8 derajat Celcius, itu kondisinya sudah, virusnya sudah mati. Iya, kondisinya. Terus untuk bagaimana kok yang kemarin-kemarin hasilnya lama ya? Ke Jakarta ya, gitu ya? Padahal virusnya bisa mati. Nah, memang ada beberapa penyimpanan. Penyimpanan yang pertama yaitu yang di suhu 2-8 derajat Celcius itu stabilitasnya bisa 4 hari. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang dilakukan mungkin harus ditunda beberapa hari, kita membutuhkan suhu minus 70 derajat. Ya. Ada potensi sebenarnya rusak juga virus ini ya? Ada potensi rusak. Makanya kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana kita menjaga kondisi virusnya itu sampai di tempat pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan dalam kondisi posisi masih ada virusnya. Virus itu. Oke. Dan tentu kalau berbicara mengenai potensi rusak, tentu ada 2 hal. Satu adalah di human-nya gitu ya, dan yang kedua adalah di sarana yang kita gunakan ya. Dan potensi ini saya kira ada ya. Oke, Dr. Rizky. Terkait dengan masih tentang swab, lalu kemudian ketika swab sudah kita transport ke tempat BTKL ya? BPTKL, sama sekarang sudah di UGM sudah bisa meriksa juga. Di Jogja dan mungkin lain dengan ada ya. Itu bagaimana menginterpretasi hasil swab itu? Ya, jadi untuk interpretasi hasilnya sebenarnya oleh teman sejawat dari analis sebenarnya. Jadi ketika virus tersebut tadi DNA-nya sudah RNA-nya di-coding menjadi DNA, kemudian diamplifikasi itu artinya diperbanyak. Jadi DNA itu kan sangat kecil sekali. Ya, ketika sudah DNA tadi yang kita mau periksa tadi sudah diamplifikasi dan cocok dengan yang kita periksa, dan dia memenuhi kadar tertentu sehingga dapat dinyatakan sebagai hasil positif. Ya. Lalu kemudian kebalikannya tentu bahwa hasilnya negatif juga demikian. Ya, jika dia sudah tidak ada gen yang dapat diamplifikasi dalam kadar tertentu. Oke. Berapa hari biasanya mendapatkan hasil seperti itu, Mbak Ari? Kalau kemudian pas berbicara mengenai pasien ini. Awal-awal kita pandemi. Di awal-awal fase dulu ya. Kalau untuk sekitar di Jogja bulan Maret gitu ya. Sekitar bulan Maret itu kita masih 10 hari.
lama banget ya. Jadi terkadang pasien sudah kondisi sehat ya dok Dia ya, harus belum keluar menunggu hasilnya. ya, karena masih belum boleh menunggu, pulang itu ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah kita sudah bisa lebih cepat. Antrian pemeriksaannya tidak terlalu banyak. 3 hari sudah ada 3 hari. hasilnya. Oke. Iya. 3 hari sudah sudah dapat hasilnya ya. Sudah dapat hasilnya. Hasilnya kemudian dikirim dalam bentuk apa itu? Ya, jadi untuk khusus pemeriksaan COVID ini memang kita ada pelaporannya tersendiri berbeda dengan hasil-hasil laboratorium. Ya. Jadi dari lab rujukan misalnya saya contohkan BPTKL, mereka akan meneruskan hasil pemeriksaannya langsung ke Pak Direktur Utama. Oke. Iya, jadi Via apa itu? Via WA atau via email atau via? bisa via WA, bisa via email. Oke. Iya, jadi untuk laboratorium sendiri terkadang malah tidak tahu hasilnya. Iya, karena Berarti hasilnya direktur. semua hasilnya maksudnya di Pak Direktur Utama. Iya. Oke, Iya. terus Ki. Ini menarik ya ketika kemudian hasil diumumkan ya. Tentu kan para petugas itu merasa nyaman, tenang ketika hasilnya negatif lah, mari saya alami. Sebenarnya hasil demikian harusnya dipublish kali ya di para tenaga kesehatan di internal ya. Iya. Atau bagaimana sebenarnya prosedurnya? Ya sebenarnya kalau masalah safety itu asalkan kita APD-nya sudah safety level 3. Jadi untuk masalah safety itu yang pertama kita dari jenis-jenis APD-nya ya. Ya. Ketika APD-nya dia sesuai, ya insya Allah akan safety. Yang kedua yang paling penting ini sebenarnya adalah the man behind the gun ya. Oke. Atau orang yang menggunakan APD itu sendiri. Jadi dia harus tahu cara menggunakannya bagaimana, kelemahannya apa. Terus kalau ada kekurangan ini bagaimana mengatasinya, itu sebenarnya yang paling penting dengan kita memberikan pelatihan. Kalau saya sih sebenarnya kalau mau hasilnya apapun ya saya juga tidak begitu terpengaruh karena saya yakin ketika dengan APD yang saya gunakan dan saya Aman, yakin ya? Insya dengan Allah kita aman. teknik menggunakannya baik, insya Allah benar. saya aman seperti itu. Walaupun tadi ada yang lontak tadi. Ya, itu bisa kita hindari. Tapi itu pernah ya lontak itu ya? Pernah, tapi belum sampai keluar sih. Dan saya langsung minggir gitu. Ya kan bisa dengan teknik tertentu kita bisa langsung biasa. teknik endo. Resikonya luar biasa ya. Ya. Pengambilan swab itu ya. Iya. Oke, saya mencoba untuk mempertegas terkait dengan APD di level 3 untuk pengambilan swab. Sebenarnya seberapa sih APD yang harus kita gunakan di level 3 ini, apalagi berhadapan dengan pasien yang gampang lontak tadi, Dr. Rizky? Ya, jadi untuk APD Jadi level detailnya 3, apa saja ini? ya atau bisa kita sebut sebagai coverall itu ya. Jadi ya kita menggunakan hazmat yang saya kira sudah familiar ya karena di masyarakat pun juga sudah banyak melihat di TV ya seperti itu. Jadi menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga dengan menggunakan bahan yang anti air ya. Tapi walaupun begitu dengan ada tekanan bisa saja hal tersebut bisa bocor ya. Oleh karena itu kita harus menghindar ya. Ya seperti sudah dikatakan di CDC Amerika, jadi dengan berbagai istilahnya precaution atau kewaspadaan ya. Jadi bagaimana bisa menghindari apa namanya kontaminasi seperti itu. Walaupun dengan menggunakan APD tetap kita harus menghindari kontaminasi karena bisa saja kontaminasi tersebut mempenetrasi APD kita. Dan paling penting adalah menggunakan masker, Mas Budi. Jadi banyak orang yang sudah menggunakan masker dia sudah merasa aman. Sebenarnya masker tersebut kan dibuat untuk banyak orang dan tiap orang tadi bentuk mukanya berbeda. Jadi kita harus menggunakan fit test. Jadi kita membuat masker itu sesuai dengan bentuk muka kita sehingga proteksinya dia lebih optimal. Ya, mungkin yang perlu digalakkan juga adalah cara menggunakan masker yang benar. Seperti itu, Pak Budi. Kira-kira itu perlindungan ya. Ada nggak sebenarnya waktu-waktu khusus yang paling tepat digunakan untuk pengambilan swab? Untuk waktu-waktu khusus tidak ada, Pak Budi. Asal Kliwon itu misalnya? Iya. Ya, asalkan kita sudah kondisi siap ya secara mental dan fisik dari tenaga kesehatannya, saya kira itu waktu yang ideal. Artinya tidak harus kemudian pasien masuk langsung dipanggil swab ya, tidak ya? Menunggu kesiapan semua ya, kesiapan alat, kesiapan manusianya juga, petugasnya. Pasiennya. Iya, jangan sampai kemudian nanti alatnya siap, petugasnya nggak siap ya. Ini sangat beresiko ya. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri misalnya Mbak,
Memang demikian ya, jadi semuanya harus kolaborasi gitu ya, kesiapan semuanya. Betul. Jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan pengambilan swab, itu kita selalu koordinasi antara perawat inap, kemudian dengan dokternya, begitu juga dengan tenaga di laboratorium. Selalu koordinasi. Ya. Oke, Mbak Ari, terima kasih. Kita akan kembali selepas yang satu ini.